Wang Lin mengamati ribuan mayat dan perlahan-lahan memperoleh sedikit pencerahan, namun, tampaknya ada lapisan kabut yang menghalangi antara dirinya, dan pencerahan ini, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas atau menyentuhnya. Apa yang salah? Pikir Wang Lin mengerutkan keningnya. Satu suara tiba-tiba terdengar, karena niat membunuhmu belum cukup. Kata Sugeng perlahan berjalan keluar dari penjara hitam. Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap Sugeng. Pria bernama Sugeng itu kembali berkata, "Jurus yang kau kembangkan itu seharusnya berhubungan dengan mantra pembantaian, itulah mengapa kau perlu berkultivasi di sini. Namun, kau tetap memilih tempat yang salah, karena membunuh di sini tidak akan menghasilkan cukup niat membunuh untuk menciptakan aura pembantaian. Meskipun aku telah melihatmu membunuh banyak orang selama 5 hari ini, sebagian besar waktumu dihabiskan untuk menyelidiki. Terkadang, tidak ada selidikan yang dapat dibandingkan dengan sekadar membenamkan dirimu dalam pembantaian, merasakan kenikmatan pembantaian, dan mendapatkan hati yang membunuh," kata Sugeng. Mata Wang Lin menyipit saat mendengar itu. Dari 10 penjaga di penjara Hong, hanya aku yang mengolah dao pembantaian iblis. Aku menggunakan pembantaian untuk memurnikan hatiku dan menjadi iblis, amati dengan seksama hatiku yang membunuh, kata Sugeng. Tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin, namun tidak ada sedikit pun niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya, tapi Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya yang muncul di hatinya. Kemudian aura yang tidak diketahui muncul dari Sugeng. Meskipun aura ini tidak menyebar, aura ini sangat menakutkan. Pedang yang sudah tersarung dapat menciptakan niat membunuh, tapi tidak memiliki pijakan yang kuat dibandingkan dengan pedang yang tidak tersarung. Hati pembunuh yang sebenarnya adalah pedang yang tidak tersarung. Jika kamu benar-benar ingin melatih dao pembantaian, aku dapat membawamu ke tempat di mana kamu seharusnya dapat mengalami pembantaian yang sebenarnya, kata Sugeng. Wang Lin menatap orang itu dan berkata, "Katakan syaratnya." Kekejaman melonjak di wajah Sugeng saat dia berkata, "Bunuh Jenderal Iblis bernama Shi Xiao. Jangan tanya kenapa. Dengan hati pembunuhku, aku setara dengannya, dan aku yakin bisa membunuhnya secara rahasia. Namun, aku disegel dan tidak bisa meninggalkan penjara Hong ini, dan dia tidak akan pernah memasuki tempat ini seumur hidupnya. Tapi aku punya satu syarat lagi, kau harus membunuhnya menggunakan mantra pembantaian." "Biarkan dia mati di jalan pembantaian," kata Sugeng dengan kebencian di matanya. "Jika aku benar-benar dapat menyelesaikan kultivasi pembantaian, maka aku dapat menerima syaratmu," kata Wang Lin dengan tenang. "Ikuti aku," kata Sugeng dengan dingin lalu berbalik dan berjalan ke arah lain. Wang Lin segera mengikuti. Penjara Hong hanyalah kedok. Peran sebenarnya dari 4 penjara di kota setan langit adalah untuk menyediakan niat membunuh bagi pedang Kaisar Iblis. Itulah sebabnya dasar penjara adalah tempat yang harus kau tuju. Hanya di sana, kau dapat benar-benar memahami hati yang membunuh, kata Sugeng. Wang Lin mengikuti Sugeng menuruni anak tangga berikutnya. Anak tangga itu tampaknya tidak ada habisnya dan melewati banyak tahanan. Saat Wang Lin terus menuruni tangga, tercium bau darah yang pekat. Niat membunuh di sini bahkan 1000 kali lebih kuat daripada di atas. Lorong sebelum tangga tidak lagi gelap, tapi diterangi cahaya berwarna darah. "Aku telah melanggar aturan dengan membawamu ke sini, jadi kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini, bahkan Mo Lihai," kata Sugeng melanjutkan. "Istana ini diciptakan oleh Kaisar Iblis, dan telah mengumpulkan cukup banyak niat membunuh untuk mempengaruhi hati seseorang. Jangan melawannya, dan sebaliknya terimalah dengan sepenuh hatimu, rasakan niat membunuh itu," kata Sugeng. Wang Lin terkejut dalam hatinya, dia bisa merasakan niat membunuh yang kuat datang dari bawah. Dia bahkan belum mendekat dan untaian energi pembantaian di antara jari-jarinya sudah mulai bergerak lebih cepat. Ada sedikit getaran yang keluar darinya, ini bukan gemetar karena takut, tapi dorongan untuk membunuh. Wang Lin melangkah ke dalam cahaya berwarna darah dan menuruni tangga, dan sekejap merasakan perubahan dalam energi pembantaian. Wang Lin hanya percaya 20% dari apa yang dikatakan Sugeng. Alasan utama dia memilih masuk adalah karena getaran yang berasal dari energi pembantaian. Tempat ini sepertinya akan membantuku menguasai segel pembantaian surgawi, pikir Wang Lin menghilang ke kedalaman penjara. Wang Lin tiba di dasar tangga, ada dunia berwarna merah tua. Tempat ini sangat luas, dan lapisan tebal bekas darah di tanah sangat mengejutkan. Ketika dia melihat sekeliling, dia tidak dapat melihat batas tempat ini. Itu mungkin ruang yang berdiri sendiri dan berada tepat di bawah kota setan langit. Di tempat ini, ada banyak genangan darah di tanah,
Ada banyak orang di setiap genangan darah, mata mereka tertutup saat berkultivasi di dalam kolam genangan darah, luka-luka mengerikan di tubuh mereka bergerak dan pulih dengan cara yang aneh. Ketika Wang Lin memasuki tempat ini, 5 helai energi pembantaian terbang keluar, mereka berputar di sekelilingnya, dan tampaknya melepaskan kegembiraan. Mata Wang Lin berbinar saat dia bergerak, dan tiba di samping kolam darah, sebelum duduk bersila di dalam kolam darah. Pada saat separuh tubuhnya memasuki kolam darah, niat membunuh yang kuat memasuki tubuhnya. Setiap kali ia bernapas, niat membunuh di dalam tubuhnya semakin kuat. Setiap kali ia berkultivasi, semakin banyak niat membunuh yang masuk ke dalam tubuhnya. Dari kolam darah, lambat laun, mata Wang Lin menjadi merah, dan kelima untayan energi pembantaian bergetar karena kegembiraan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat membunuh di hatinya semakin kuat. Awalnya dia menggunakan energi spiritual surgawi untuk melawannya, tapi setelah merenung sebentar, dia menyerah melakukannya. Setelah menyegel pikirannya, Wang Lin membiarkan niat membunuh menguasai tubuhnya. Setelah beberapa waktu, semua orang di dalam kolam darah membuka mata mereka, dan niat membunuh yang kejam keluar dari mata mereka. Ledakan niat membunuh segera menyelimuti seluruh tempat, orang-orang menyerbu ke udara dari kolam darah, dan raungan serta teriakan membunuh memenuhi kolam darah. Semua orang itu matanya merah saat berteriak membunuh. Membunuh. Setiap orang yang terbang keluar segera mulai menyerang orang di dekat mereka dengan niat membunuh yang kejam. Ada banyak orang di kolam darah. Wang Lin menyebarkan inderanya dan menemukan hampir 1000 orang. Pada saat ini, banyak pembantaian terjadi, dan niat membunuh mengerikan menyebar ke sekelilingnya. Mata Wang Lin memerah. Pada saat ini, pikirannya telah terkunci, seluruh tubuhnya tidak lagi berada dalam kendalinya, dan diselimuti oleh niat membunuh. Wang Lin tiba-tiba terbang keluar dari kolam darah dan membantai semua orang yang di dekatnya. Jalan pembantaian pun dimulai. Wang Lin telah kehilangan kesadarannya dan benar-benar tenggelam dalam pembunuhan. Setiap serangan ditujukan untuk membunuh, mulai dari jari kematian, jari iblis, dan berbagai senjata magis semuanya terus digunakan. Kemanapun dia lewat, orang-orang akan mati mengenaskan. Mata Wang Lin benar-benar merah darah. Saat ini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah membunuh. Di tempat ini, jika dia tidak membunuh, dia akan dibunuh oleh orang lain. Tempat ini adalah medan perang pembantaian yang nyata. Seluruh tubuh Wang Lin berlumuran darah. Ia tampak tak kenal lelah saat membantai setiap musuh yang ditemuinya, bahkan tak ragu menggunakan mantra paling kejam. Semua orang yang terbunuh tidak benar-benar mati, mereka terpengaruh oleh formasi di tempat ini dan dibangkitkan dalam kolam darah. Orang-orang di sini tidak bisa lagi dianggap sebagai manusia, mereka lebih seperti alat untuk menyediakan energi pembantaian. Pembantaian ini berlangsung lama sebelum berakhir. Semua orang ini memiliki aura pembunuh yang menggerikan, dan mata mereka benar-benar merah. Ada lebih dari 100 orang yang tersisa, termasuk Wang Lin. Semua orang ini memiliki aura pembunuh yang kuat di sekitar mereka, yang terwujud dalam kabut darah selebar 3 kaki. Mereka bahkan tidak saling memandang saat mereka berpencar dan masing-masing mencari kolam darah. Orang-orang yang baru saja bangkit akan segera pergi, sehingga orang-orang itu bisa memiliki kolam darah untuk dirinya sendiri. Mata Wang Lin berwarna merah saat dia membawa kabut darah selebar 3 kaki ke arah kolam darah. Puluhan orang di dalam kolam itu semua bangkit ketakutan dan segera pergi. Wang Lin duduk sendiri di dalam kolam darah dan memejamkan matanya. Setelah beberapa waktu, ia membuka matanya. Warna merah darah di matanya perlahan menghilang dan digantikan kejernihan. Nampaknya hati pembunuh yang disebutkan oleh Sugeng itu adalah dao pembantaian. Hanya dengan memiliki dao pembantaian, aku dapat memurnikan energi pembantaian. Pikir Wang Lin kembali berkultivasi. Setelah beberapa waktu, pembantaian dimulai sekali lagi saat semua orang melesat ke udara. Pembantaian semacam ini akan terjadi beberapa kali setiap hari. Selama pembantaian ini, banyak orang akan mati, dan beberapa orang akan memiliki kabut darah di sekitar mereka yang semakin kuat. Waktu berlalu dengan cepat dan Wang Lin melakukan 4 pembantaian dan bertahan sampai akhir, tapi kabut darah di sekelilingnya hanya selebar beberapa puluh kaki. Dibandingkan dengan yang lain, itu memang banyak, tapi ada seorang pria yang memiliki kabut darah selebar lebih dari 100 kaki. Dia bernama Tang Lun. Saat ini dia melayang di udara seperti seorang raja. Setelah pembantaian terakhir berakhir, pemuda itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh.
kabut darah di sekujur tubuhnya tiba-tiba mulai bergolak. Tepat pada saat ini, kilatan petir melintasi langit, dan seekor naga perak tiba-tiba muncul. Naga itu menatap dingin ke segala sesuatu di bawahnya, dan kemudian tiba-tiba menghisap dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan energi kabut darah di sekitar semua orang meninggalkan tubuh mereka dan dihisap oleh naga perak. Tanglun yang seperti raja itu meraung dan menyerang langsung ke arah naga perak itu. Namun, saat ia baru terbang setinggi 1000 kaki, naga perak itu berbalik. Dengan satu tatapan dari naga itu, tubuh Tanglun itu ambruk, dan kabut darahnya dihisap oleh naga perak itu. Setelah itu naga perak pergi dan menghilang. Pada saat naga perak itu menghilang, mata Wang Lin berbinar. Dia mengerti bahwa naga perak itu mungkin adalah pedang kaisar iblis yang dibicarakan oleh Sugeng. Energi pembantaian yang dihasilkan di sini mungkin adalah makanan untuk pedang iblis ini. Adapun Tanglun, meskipun dia tewas, dia hidup kembali dalam kolam darah. Namun semua kabut darah di sekitarnya telah menghilang, dan ia harus memulai lagi. Setelah 1 hari pembantaian, tempat ini menjadi sunyi. Wang Lin duduk di kolam darah dan merenung. Dulu ketika aku mempelajari segel pembantaian surgawi, orang itu berkata karena aku mengolah aura hidup dan mati, aku dapat mengolah mantra ini. Akhirnya, aku mengerti sekarang. Namun, masih ada yang samar. Apa hubungan antara segel pembantaian surgawi dengan domain hidup dan mati? Pikir Wang Lin mengerutkan keningnya. 1 malam berlalu, dan pada hari kedua, pembantaian dimulai lagi. Wang Lin benar-benar tenggelam dalam pembantaian. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu saat niat membunuh di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Pembantaian dan penyerapan niat membunuh ini membuat Wang Lin perlahan memahami inti pembantaian. Ketika Wang Lin pertama kali tiba di kolam darah ini, akan ada lebih dari 100 orang yang tersisa setelah setiap pembantaian, tapi sekarang Wang Lin dapat dengan mudah membunuh seseorang hanya dengan 1 jari. Tatapan matanya yang merah menyapu sekelilingnya dan hanya tersisa kurang dari 50 orang. Ke-50 orang itu tidak terus saling membunuh, tapi berpisah dan menemukan kolam darah mereka sendiri untuk berkultivasi. Setelah seharian pembantaian, kabut darah di sekitar Wang Lin telah menjadi selebar 50 kaki. Waktu terus berlalu, dan pembantaian lain dimulai. Setelah pembantaian kali ini berakhir, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh. Ada kurang dari 20 orang di langit. Kabut darah di sekitar Wang Lin telah menjadi selebar 70 kaki, dan kabut darah semua orang juga menjadi lebih lebar. Hari demi hari berlalu di kolam darah ini, meskipun Wang Lin sesekali mendapatkan kembali kejernihannya, bahkan dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Jika bukan karena 5 utas energi pembantaian telah berubah menjadi segel kekuatan hidup yang menutupi tubuhnya, Wang Lin yakin dia sudah mati di sini berkali-kali. Pada hari ini, ketika pembantaian terakhir hari itu berakhir, hanya ada 2 orang yang tersisa di langit. Salah satu dari 2 orang itu adalah Wang Lin. Kabut darah di sekujur tubuhnya kini selebar beberapa ratus kaki. Dari kejauhan, dia tampak seperti matahari berdarah. Di hadapannya ada Tanglun. Kabut darah di sekelilingnya tidak lebih lemah dari Wang Lin. Pada saat ini, naga perak muncul sekali lagi. Tanglun meraung saat ia menyerang naga perak itu. Naga perak itu menunjukkan sedikit rasa jijik saat cakar raksasanya menekan ke bawah. Suara ledakan terdengar dari tubuh Tanglun saat tubuhnya hancur berkeping-keping. Di saat yang sama, sebagian kabut darah memasuki tubuhnya, dan Tanglun hidup kembali di dalam salah satu kolam darah dan berkultivasi. Pada saat ini, naga perak itu mengarahkan tatapannya ke Wang Lin. Wang Lin tidak ragu-ragu melepaskan kabut darah untuk diserap oleh naga perak. Naga perak itu menghilang, dan Wang Lin mendarat di kolam darah sebelum tertawa keras. Tawanya bergema, namun tidak ada yang memperhatikannya, karena mereka semua fokus menyerap niat membunuh. Wang Lin merenung, segel pembantaian surgawi, membantai kehidupan untuk menciptakan segel kehidupan. Ini menciptakan kehidupan dengan kematian, yang sejalan dengan reinkarnasi, siklus di mana kematian menciptakan segel kehidupan. Mantra ini, pada kenyataannya, hanyalah kehidupan dan kematian reinkarnasi, transformasi antara hidup dan mati. Naga perak itu melakukan hal yang sama, menyerap semua kematian ini untuk mengubahnya menjadi kehidupan. Formasi di sini juga memiliki prinsip yang sama, jadi ternyata seperti ini. Pikir Wang Lin dengan mata bersinar terang, dia telah memperoleh pencerahan. Pada saat ia memperoleh pencerahan, 5 untaian energi pembantaian segel kehidupan di sekitar tubuhnya dengan cepat muncul di hadapannya, dan berkumpul di depan dadanya akhirnya membentuk pusaran hitam raksasa. Pusaran ini berputar cepat di depannya sebelum menghilang dan memasuki tubuhnya.
Pada saat ini, seluruh tubuhnya berubah dan aura pembunuh yang belum pernah muncul sebelumnya tiba-tiba muncul di dunia kolam darah ini. Pada saat ini, semua orang membuka mata mereka dan menatap Wang Lin. Suara Wang Lin bergema, "Dao pembantaian." Saat segel pembantaian surgawinya menyebar, orang-orang di sekitarnya meledak dan untaian energi pembantaian terbentuk. Dalam sekejap, hampir 100 helai energi pembantaian terbentuk dan berputar di sekitar Wang Lin. Tapi ini belum berakhir, dengan Wang Lin sebagai pusatnya, semua orang di dalam kolam darah meledak dan berubah menjadi kabut hitam. Seluruh dunia darah mulai runtuh. Dan sejumlah besar kabut hitam mengembun menjadi energi pembantaian dan berputar di sekitar Wang Lin. Tak satu pun dari orang-orang yang pingsan itu bangkit kembali, kali ini mereka benar-benar mati. Dalam sekejap kabut hitam memenuhi kolam darah, Tang Lun di kolam darah di kejauhan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya benar-benar merah, dan lapisan pekat kabut darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia satu-satunya orang yang tidak mati karena segel pembantaian surgawi. 3.792 helai kabut hitam berputar di sekitar tubuh Wang Lin. Dia berdiri di dalam kolam darah. Saat ini, hanya ada dia dan Tang Lun yang tersisa di kolam darah. Namun tiba-tiba kilatan petir muncul di langit ketika naga perak muncul, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Dia mengeluarkan raungan marah saat tubuhnya melesat, dan cakarnya yang besar turun ke arah Wang Lin. Wang Lin mendongak menatap langit. Dia telah merasakan kekuatan naga perak itu selama beberapa hari terakhir. Dia tidak bergerak, tapi 3.792 helai energi pembantaian itu melepaskan niat membunuh yang kuat. Saat niat membunuh ini menyebar, aura yang dapat menghancurkan langit pun muncul. Lebih dari 3.000 keping energi pembantaian melepaskan niat membunuh mengerikan saat menghantam cakar naga perak hingga hancur. Naga perak itu mengeluarkan raungan yang dahsyat, dan matanya memperlihatkan niat membunuh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Meskipun cakar itu bukan kekuatan penuhnya, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa. Bahkan Jenderal Iblis pun tidak dapat menahan cakar ini. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Sebagai pedang Kaisar Iblis, dia memiliki martabat yang mutlak. Jadi ketika dia ditantang oleh makanannya, dia memutuskan untuk langsung menghancurkan makanan itu. Tubuh naga perak itu bergerak dan meraung saat cahaya pedang muncul di mulutnya. Saat energi pedang itu muncul, dunia darah seperti akan runtuh. Dan satu-satunya yang tersisa adalah cahaya pedang yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin bergerak secepat kilat, tapi dia tidak menyerang naga perak itu. Sebaliknya, dia berbalik dan melesat ke arah pintu masuk. 3.792 helai energi pembantaian menangkapnya dan berubah menjadi segel kehidupan satu demi satu. Dalam sekejap, 3.792 segel kekuatan hidup tercetak di dahi Wang Lin dan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan lebih dari 3.000 segel kehidupan di sekujur tubuhnya, Wang Lin seolah-olah telah memperoleh lebih dari 3.000 lapisan perlindungan ekstra. Pada saat ini, energi pedang dari naga perak mendarat di tubuh Wang Lin menyebabkan segel kehidupan di sekitarnya mulai berkedip-kedip dengan cepat dan terdengar serangkaian suara berderak, namun tubuh Wang Lin tidak berhenti sama sekali saat ia menghilang melalui pintu masuk. Pada saat menghilang, Tang Lun berusaha keras untuk berkata, "Selamatkan aku sekali saja." Naga perak itu terkejut saat melihat energi pedangnya yang mematikan dihentikan paksa oleh Wang Lin. Baginya, ini adalah penghinaan yang sangat besar. Kemarahan naga perak itu memuncak, ia bahkan tidak peduli dengan Tang Lun saat mengejar dan menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, pavilion pedang di Istana Kekaisaran benar-benar kosong. Tidak ada dekorasi, hanya formasi darah besar dengan pedang perak berbentuk naga yang disisipkan di tengahnya. Pada saat ini, pedang naga itu tiba-tiba melepaskan semburan nyanyian pedang. Sesaat kemudian, pedang itu menembus atap dan melesat ke langit dalam cahaya perak. Pedang cahaya perak itu membawa energi kuat yang dapat dirasakan oleh semua orang di dalam kota setan langit. Pedang itu berputar sekali di langit sebelum menyerang langsung ke arah kota Hong. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.